saya Bu. Bu. Nanti yang busan ini kan busan ini ya nggih, daripada apa panasnya buat saling ngoten iki kalau wonten semarinya arta. Oh, ngeten nggih. Takutnya nanti kalau para calon itu sudah jadi dan sudah mengeluarkan banyak uang, takutnya korupsi. Oh, nggih. Kalau korupsi nanti kan yang dirugikan masyarakat. Terus yang memberi juga nggak bagus menurut yang aku tahu. Tapi pemilu kemarin, pilkada kemarin ada yang menerima uang buatan Bu? Kalau aku pribadi nggak terima, jadinya aku nggak tahu yang lain gitu loh. Aku sama sekali nggak terima, jadinya aku nggak, yang lain aku nggak tahu. Tapi istilahnya dari program desa anti politik uang itu bagus ya Bu? Bagus, menurut saya bagus. Masyarakat sudah banyak yang tahu gitu. Ya. Derek tangklet Pak, menawi Bapak pun nanti ngetos desa anti politik uang Pak, desa Apu gimana? Oh mriki. Nah niku yo bermanfaat kangge sing calone dhewe. Nek calon niku nyukani uang duit menggo golek jabatan niku akhirnya mungkin wis dadi yuk meng arep golek popule. Dan niku mungkin nek golek popule sing rugi malah masyarakate. Nek masyarakate rugi nopo-nopo malah repot. Wong sakniki nek mung dikei duit 100.000 kamangka masa jabatan 5 tahun niku nek dibagi lah nggih mboten nyukupi sedina mung entuk pinten. Nggih leres Pak. Melih mangke kesejahteraane nggih kurang apik. Nek mboten nonton politik uang niku iso nyambut gawe kanthi temen mikiri rakyate. Lah niku nek mikiri rakyate niku sing di makmurke niku rakyate dudu pejabate. Nggih Bu, nyuwun ngapunten. Nggih, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam awas. Sahabat Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Magelang punya program unggulan yakni Desa Apu atau Desa Anti Politik Uang. Desa Apu ini untuk menekan, menolak, dan melawan praktik monopolitik dalam demokrasi kita. Kita tahu dalam politik, dalam pemilu kita, monopolitik menjadi racun. Monopolitik ibarat kanker ganas yang menggerogoti tumbuh kembang demokrasi. Maka Bawaslu Kabupaten Magelang punya solusi yakni merintis dan mendeklarasikan Desa Apu. Saat ini sudah ada 48 desa Apu dan desa pengawasan. Namun tidak mudah untuk merintis desa Apu. Butuh effort, butuh kerja keras yang luar biasa. Ini diawali pada tahun 2017 ketika kami selesai dilantik. Kami mencoba memetakan persoalan dan ternyata monopolitik adalah hal yang harus kami hadapi dan kami lakukan upaya-upaya pencegahan. Tidak cukup dengan menindak dengan regulasi yang ada, perlu mengubah persepsi publik. Nah, maka lahirlah Desa Apu. Pada awalnya kami mengumpulkan 300 kepala desa se-Kabupaten Magelang. Kami tawarkan program Desa Apu. Dulu istilahnya adalah kampung anti monopolitik. Berapa yang mau? Tidak ada. Dari 300 kepala desa, tidak ada yang mau. Kami ketemu para tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat. Mereka sanksi apakah program Desa Apu bisa berjalan.
Akhirnya, di akhir sebuah pertemuan, ada satu kepala desa, yakni Kepala Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Bapak Johan Wahyudi, yang mau merintis desa Apu di desanya. Setelah itu, Bawaslu turun, komunikasi dengan Pak Kades, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Sawangan. Kita sosialisasi, dan akhirnya kita deklarasikan Desa Apu pada 31 Desember 2017. Ini Desa Apu pertama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang indah ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Johan Wahyudi. Saya menjabat sebagai Direktur BUMDes Binasena di Desa Sawangan. Tahun 2014 sampai 2020, saya menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan. Ya, ingat saya jadi betul. Saat itu ada acara dengan Bawaskap. Kami beberapa kepala desa itu diajak diskusi oleh Bawaskap. Kami ditawari, disodori desa mana atau kampung mana yang siap menjadi kampung anti money politik, kampung Apu istilahnya. Nah, kebetulan desa kami itu siap untuk menjadi kampung anti money politik. Saat itu saya berani ikut berpartisipasi sebagai kampung Apu karena saya sudah paham betul karakteristik masyarakat kami, di mana di kampung kami itu kebetulan ada kelompok kesenian Jandilan yang notabene kalau kami artikan di mana kampung atau dusun itu yang ada kelompok kesenian itu relatif pasti kompak. Nah, di situ kami berpikir kenapa tidak, saat itu memang situasi politik, karakteristik pemilih itu beraneka ragam, maka kami menyatakan siap untuk menjadi kampung anti money politik pertama di Kabupaten Magelang. Jadi itu memang kampung Apu itu kan disiapkan untuk menyongsong dalam rangka Pilkada 2018 dan dalam rangka pemilu di 2019. Begitu launching sebagai kampung anti money politik, itu kami sudah semacam memasang rambu-rambu kepada para tim sukses, kepada para caleg atau calon bahwa silahkan masuk ke dusun kami, tapi dengan program, dengan komitmen apa ke depan, apa yang bisa diberikan ataupun dijanjikan berupa program, berupa kegiatan, bukan dengan uang, bukan dengan money politik. Kita kan tidak mungkin menolak ada calon, ada tim yang mau sosialisasi, kan kita tidak bisa menolak karena itu nanti jelas nantinya akan melanggar aturan juga. Kita juga kita kan butuh siapa sih calon yang harus kita pilih, latar belakangnya apa, programnya apa. Lah itu kan kita butuh tahu. Maka kita tidak menutup, tapi akhirnya nggak banyak yang berani masuk karena bayangan mereka itu kalau sudah pakai slogan anti money politik itu pasti tidak bisa disosialisasi. Sebenarnya tidak seperti itu sih. Ternyata enak juga di saat kita membangun komitmen para calon, khususnya caleg yang saat itu sosialisasi bahwa besok itu programnya seperti apa, visi misinya seperti apa. Itu di saat beliau jadi, itu kami dalam akhirnya kan ada acara ketemu dengan beliau. Itu kami semacam kalau bahasa Jawanya itu ngelingke. Kalau kerennya kan nagih janji itu kita enak. Kita tidak ada hubungan kalau dengan money politik kan pasti semacam kayak jual beli. Kalau ini kan enggak. Kami bisa bilang, Pak, dulu kan visi misinya mau seperti ini. Ini sudah tahun pertama Bapak dulu visi misi yang seperti ini, nderek segera direalisasikan. Dan betul, itu ternyata malah justru efektif untuk mengingatkan para calon yang dulu punya visi misi kepada masyarakat. Kalau dipahami bersama dan itu nanti menjadi kesepakatan para calon, itu sebetulnya juga sama-sama enaknya. Bagi para calon itu tentunya lebih bisa mengukur. Adunya kan adu program, adu visi misi, bukan adu uang. Terus bagi
masyarakat sendiri juga bisa benar-benar bisa menilai mana sih calon yang visi misinya bagus, mana sih yang programnya bagus. Terus bagi aparat desa, Pak Kadus, Pak RT itu juga tidak repot-repot amat, karena kita bisa memberikan kenyamanan, keleluasaan masyarakat untuk menentukan pilihannya masing-masing. Dengan adanya kampung anti money politik ini, istilah politik berbiaya tinggi kemungkinan bisa dihilangkan ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Dan nantinya kita juga bisa mendampingi para legislator yang jadi, bahwa dengan biaya yang tidak tinggi bisa jadi anggota legislatif. Akhirnya kan tidak ada istilah golek balen. Jadi pada saat beliau menjalankan amanahnya itu benar-benar bisa terbebas dari korupsi juga. Dari Desa Sawangan itu ada drum band anak-anak dari SD Sawangan 1. Itu kirap dari depan balai desa menuju tempat launchingnya itu di tengah dusun. Itu dari SD. Terus yang kedua, dari dusun sendiri menampilkan kesenian. Ada kesenian Jantilan Krido Birowo, itu tampil memeriahkan acara tersebut. Ramai sekali itu saat itu, gayeng itu. Kalau untuk saya sendiri, saya kan jadi puas ya. Puas karena masyarakat kami dalam menentukan pilihannya bisa nyaman, tidak terbebani, tidak terkekang, tidak terpaksa. Dan pada saat habis event pilkada ataupun pemilu itu, kerukunan masyarakat terjaga, nyaris tidak ada kendala apapun. Bagi kami pribadi puas itu Pak, untuk bisa seperti ini mungkin kalau dianggap off the record ataupun apa, karena memang setelah event pilek di 2019 itu kan ada pilkades di desa kami. Nah, di situ saya termasuk sebagai kontestannya, karena saya sudah melekat sebagai penggagas kampung anti money politik, otomatis saya tidak bisa bermain untuk terjun sebagai peserta yang bermoney politik. Nah, entah itu sudah suratan takdir atau apa, ternyata saya kalah di pilkades tersebut. Saya tidak menganggap yang menang pakai money politik, enggak juga loh, tapi karena saya mencoba untuk tidak bermoney politik dan kenyataannya saya kalah. Tapi saya kebetulan kalahnya nggak masalah sih, karena saya di dunia politik itu kan adanya menang dan kalah. Saya mencoba konsisten dengan apa yang sudah saya canangkan. Saya saat itu sebagai penggagas kampung anti money politik, maka di saat saya sebagai peserta pun saya harus konsisten untuk tidak terlibat money politik. Oh ya, pesannya untuk desa-desa yang lain atau kelompok masyarakat yang lain, silahkan berinisiatif untuk sebagai pelopor bagi tegaknya demokrasi. Saat itu momentumnya pas untuk menjadi kampung anti money politik. Maka menurut kami itu jargon yang tepat bagaimana kita mengawal proses demokrasi ini dengan anti money politik. Saya kira kalau dikembangkan di semua desa yang ada di Kabupaten Magelang ini, tentunya akan luar biasa hasilnya, dan kita akan melahirkan para pejabat, para baik eksekutif maupun legislatif yang bebas dari money politik. Itu saja. Desa Apu ini adalah desa anti politik uang di level desa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah harus satu desa? Dalam banyak kasus di beberapa tempat itu bentuknya adalah dusun. Nah, yang pertama adalah misalnya Dusun Pandean, Desa Deangan, Kecamatan Mertoyudan. Ini pada awalnya adalah dusun. Kita membentuk kampung anti money politik di Dusun Pandean. Nah, kemudian setelah ini efektif, ternyata masyarakat menghendaki dinaikkan levelnya menjadi Desa Apu. Dusun Pandean adalah Desa Apu yang kedua setelah Sawangan. Dari level dusun kemudian ditingkatkan menjadi level desa atas permintaan dari masyarakat dan kepala desa. Kita juga punya Dusun Tompangan di Desa Anggulan Kecamatan Salam, yang ini juga levelnya dusun. Kita mulai dari yang kecil dan kita berharap ini menjadi gerakan bola salju dari dusun,
desa, kemudian akan berkembang ke masyarakat sekitarnya, sehingga ke depan kita akan melihat politik kita lebih baik, lebih bersih, dan bebas dari praktik-praktik money politik. Begini Mas Hendra, jadi kebetulan di desa Deangan ini, khususnya di Dusun Pandean, ini saya belajar dari sejarah ya, atau adat istiadat yang ada di sini. Di sekitar tahun 90 itu ada warga dusun ini yang kebetulan mencalonkan menjadi kepala desa. Waktu itu mau mencalonkan, dia bilang kepada saya, bagaimana kalau saya mencalonkan tapi saya tidak ada uang. Ya memangnya kalau mau mencalonkan jadi kepala desa harus pakai uang. Akhirnya bicara dengan bicara, maju sampai 3 kali itu jadi. Tapi tidak hanya dari itu saja, jadi karakteristik di dusun kami, di Dusun Pandean ini boleh dikata kehidupannya menengah ke atas, jadi tidak ada warga yang istilahnya menganggur. Banyak kreativitas, ada di sini juga ada pengrajin cat, pengrajin makanan dan sebagainya, sehingga dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan itu dia boleh dikata cukup. Selain itu juga adanya budaya ewuh pekewuh. Selain budaya agama yang kuat bahwa menerima uang itu sudah enggak baik, berdosa, haram. Jadi budaya ewuh pekewuh ini sangat kental sekali. Apabila suatu warga ada yang katakan menerima uang begitu, dia akan pekewuh sendiri dan merasa dikucilkan. Nah, setelah itu kebetulan ada penawaran, ada program dari Bawaslu tahun sekitar 2018 Bawaslu akan membuat yang namanya kampung anti money politik. Bawaslu punya program, kita punya rencana, dirapatkan, ada koordinasi, terwujudlah kampung anti money politik Dusun Pandean yang saat itu tercetus pada tanggal 14 Februari 2018. Kebetulan yang mencanangkan Bapak Ketua Bawaslu RI sendiri waktu itu, sehingga sampai sekarang pun alhamdulillah, insya Allah komitmen bersama kita ini bisa dipegang Mas. Jadi setiap ada penyuluhan, setiap ada pertemuan PKK, pertemuan RT, mujadah, selalu kami ingatkan. Juga kami membuat WA grup Kampung Anti Money Politik di Dusun Pandean, sehingga kalau ada sesuatu kita komunikasinya lebih cepat antar warga, antar pemuda utamanya. Kita selalu siap untuk menangani hal tersebut. Pada pemilihan kemarin, baik daerah pusat maupun pemilihan legislatif, alhamdulillah di dusun kami aman, terkendali. Tidak ada satupun gambar yang ada. Tapi seandainya ada suatu organisasi atau ada peserta pemilu, baik pilkades maupun pemilu legislatif, silahkan untuk masuk untuk istilahnya kampanye. Tapi kita sudah komit tidak menerima uang, dan gambar-gambar pun tidak ada satupun di sini. Kemudian untuk salah satu cara untuk merawat, selain banner-banner bertuliskan anti money politik uang di setiap sudut dusun, Pak, ya. Apalagi Pak? Oh iya, dengan kaos mungkin Pak? Ya, kami membuat kaos nih, kaos yang dipakai oleh warga.
Di belakang ada tulisannya bahwa itu kampung anti money politik. Di situ tertera nomor 1 sampai sekian, antara lain adalah komitmen, SDM, lajeng moralitas dan yang lainnya, sehingga warga atau siapapun yang tahu, oh iya ya, yang namanya desa anti money politik uang itu seperti itu. Jadi tidak usah bertanya-tanya, oh ada komitmennya antara nomor 1 sampai sekian. Selain itu, dalam menjaganya kita selalu adakan sosialisasi pada pertemuan-pertemuan yang rutin, Mas. Bahkan tiap 17 Agustus itu dusun kami mengadakan upacara 17-an. Kami kebetulan ditunjuk sebagai urupnya, sehingga warga yang berkumpul di situ ya saya sampaikan di situ bahwa kita masih menjadi kampung anti money politik. Itu harus kita pegang terus, jangan sampai kita kemasukan dari manapun yang sifatnya adalah untuk iming-iming yang berupa baik uang maupun barang yang sifatnya itu nanti supaya warga ini terpencot dan memilih salah satu kontestan. Itu cara merapat kita. Terbentuknya kampung anti money politik di dusun kami, dusun Pandian, itu berawal dari sentuhan Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, yang menawarkan kepada kami waktu itu sebagai kepala desa untuk membentuk kampung anti money politik. Menurut beliau beberapa desa yang lain menolak, dan kami merasa pelaksanaan pemilihan pesta demokrasi, pemilihan umum atau pesta demokrasi dengan anti money politik, kami merasa sangat penting hubungannya dengan masyarakat yang notabene memilih suatu calon legislatif atau pemimpin kepala daerah atau kepala gubernur provinsi maupun presiden itu untuk jangka waktu 5 tahun, sehingga kalau hanya karena diberi uang oleh calon, itu menurut kami masyarakat merugi untuk jangka waktu 5 tahun. Sehingga waktu itu kami bersama masyarakat menawarkan kepada masyarakat apakah siap untuk menjadi kampung anti money politik. Alhamdulillah masyarakat kami dusun Pandian siap, sehingga terbentuklah dusun kami, kita bentuk kampung anti money politik di dusun Pandian, Desa Ndeangan. Demikian. Untuk Desa Ndeangan sendiri ada berapa dusun, Pak? Desa Ndeangan terdiri dari 12 dusun, tapi yang kami pilih sesuai musyawarah dengan teman-teman perangkat desa dan BPD, kami memilih yang dusun Pandian. Dengan alasan apa, Pak, ya? Bagaimana? Alasannya apa, Pak? Alasannya masyarakat dusun Pandian kompak, terus tidak terlalu besar, terus jalur keluar masuk ke dusun itu terbatas, tidak terlalu banyak. Alasannya. Karena letak geografi Ndeangan sendiri luas sekali, Pak, ya? Iya, luas sekali. Pintu masuk keluar Desa Ndeangan sangat banyak sekali, karena ya sesuai dengan perkembangan pembangunan di lingkaran Kota Mungkit. Di berbagai sudut dusun diberi banner yang bahwa masyarakat kami sudah anti money politik, sehingga para tim sukses
caleg itu kalau mau masuk dengan etika hanya memamerkan program-program dari calegnya, tidak berdasarkan kemampuan untuk memberikan uang. Saat itu tahun pinten Pak G? Kalau tidak salah 2018 ya. Dihadiri. Nah, kebetulan waktu itu ya dihadiri oleh waktu itu Pak Camat, oleh Ketua Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan jelas. Kebetulan juga Pak Afhan selaku Ketua Bawaslu Pusat ada acara ke Magelang, sehingga waktu deklarasi Pak Afhan berkenan untuk hadir sehingga bisa memberikan motivasi kepada masyarakat kami. Demikian. Harapan kami kalau masyarakat betul-betul anti money politik, itu harapannya akan menguntungkan bagi masyarakat sendiri, karena dengan memilih pemimpin ataupun calon legislatif untuk jangka waktu 5 tahun yang tidak sedikit, kalau cara memilihnya keliru hanya karena uang, kan kita merugi. Tapi di lain pihak, bagi caleg kalau ikut kompetisi dalam pencalonan dengan menggunakan uang yang tidak sedikit, mereka akan berharap kemungkinan setelah menjadi anggota legislatif bisa berpikiran negatif. Saudara-saudara, sahabat Bawaslu, saat ini Bawaslu Kabupaten Magelang punya 48 desa APU se-Kabupaten Magelang. Ini tersebar di sejumlah kecamatan. Pada pemilu 2024 kita punya 24 desa APU atau desa anti politik uang. Pada pilkada kemarin kita menargetkan ada penambahan. Karena itu setiap kecamatan kita wajibkan untuk merintis, mencari, dan mendeklarasikan desa APU. Akhirnya pada akhir pilkada kita punya 48 desa APU. Ada penambahan 100% desa anti politik uang. Dan yang terhebat adalah di lereng Gunung Sumbing, Kecamatan Kaliangkrik. Di sana ada satu kecamatan yang secara serentak mendeklarasikan desa APU. Sebelumnya di Kaliangkrik sudah punya 1 desa pengawasan dan 1 desa APU. Dengan tambahan 9 desa ini, maka Kaliangkrik punya 11 desa APU dari 12 desa. Ini mengalahkan rekor sebelumnya di lereng Gunung Andong, yang dimana ada 5 desa yang mendeklarasikan desa APU secara serentak ketika proses pilkades berlangsung. Jadi yang hebat dari Kaliangkrik juga hebat di Andong, di mana masyarakat mendeklarasikan desa APU berbarengan dengan pilkades. Di Kaliangkrik 9 desa lereng Gunung Sumbing bersama-sama secara serentak mendeklarasikan desa anti politik uang. Adanya desa APU di Kecamatan Kaliangkrik itu ingin menciptakan demokrasi di Kecamatan Kaliangkrik, bagaimana dalam pemilihan pilkada itu tidak dicederai oleh politik uang yang akan merusak hati nurani masyarakat dalam memilih. Itu sesuai dengan juga tupoksi utama dari Bawaslu RI, bahwa salah satu tugas Bawaslu sampai jalan ke bawah adalah mencegah terjadinya praktek politik uang. Bisa 9 desa APU terbentuk itu juga kerjasama dengan banyak pihak ya, terutama dengan PKD Kecamatan Kaliangkrik dan segenap jajaran kepala desa dan segenap jajaran stakeholder di desa dan Bapak Camat Kaliangkrik, Bapak Joko Susilo.
teknisnya untuk promosi, kita melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di tanggal 22 Juni tahun 2024 di Pendopo Kecamatan Kalangkrik dengan mengundang 20 kepala desa Kecamatan Kalangkrik dan segenap ormas pemuda, ormas keagamaan Kecamatan Kalangkrik. Di sana kita mengundang 3 narasumber ya, 3 narasumber. Yang pertama dari Bapak Camat tentang tingginya partisipasi pemilih dalam pilkada bisa menentukan suksesnya pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kalangkrik. Yang kedua adalah Bapak M. Yasin Awadi Wiratno tentang teknis pembentukan dan spirit dari pembentukan desa APU. Kemudian yang ketiga, narasumber ketiga adalah Bapak Yahno, adalah kepala desa Mangli yang sudah menjadi desa APU sejak tahun 2021. Bapak Yahno itu menyampaikan testimoni semenjak menjadi desa APU itu berimplikasi dalam pemilihan kepala desa di desa Mangli itu masyarakat karena sudah terbiasa, sudah tersosialisasikan tentang pentingnya anti politik uang. Implikasinya di pilkada Mangli itu masyarakat sudah tidak mau ada praktek politik uang dalam pemilihan kepala desa. Ini tentu saja menarik kepada sejumlah audien 20 kepala desa yang hadir bahwa desa APU juga berimplikasi dengan pemilihan kepala desa. Dan kita dari Panwascam Kalangkrik juga menugaskan 20 PKD untuk menawarkan setelah sesuatu tanggal 2 Juni itu menawarkan kepada kepala desa masing-masing apakah bersedia menjadi desa APU. Alhamdulillah di luar dugaan dari 20 kepala desa itu ada 9 desa yang bersedia deklarasi menjadi desa APU. Pelaksanaan deklarasi desa APU di Kecamatan Kalangkrik dilaksanakan di tanggal 12 Oktober tahun 2024 di lapangan Desa Adipuro, Kecamatan Kalangkrik. Metode pelaksanaannya bertemakan SAC, Sumbing Art Collaboration, karena tempatnya di lereng Gunung Sumbing, dan bentuk deklarasinya adalah pagelaran kesenian dari 9 desa, masing-masing 9 desa menampilkan kesenian tradisional masing-masing. Acaranya berlangsung meriah dan megah, panggung yang megah, kemudian sound yang mewah. Dan karena memang membutuhkan biaya yang besar, Panwascam Kalangkrik membutuhkan bantuan dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Kemudian masyarakat mensondingkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk dibantu untuk anggaran pelaksanaan deklarasi yang nilainya lumayan besar. Dan masyarakat setempat juga hadir dengan penuh semangat ya, penuh keceriaan, karena jarang-jarang ada sosialisasi tentang pemilu itu dengan bentuk kesenian ya. Jadi apalagi tentang politik uang, sering masyarakat itu mengartikan politik uang Bawaslu adalah hal-hal yang agak tanda kutip menakutkan karena kaitannya dengan hukum, tapi dengan adanya pendekatan lewat kesenian, apalagi kesenian khas tradisional, masyarakat lebih bisa menyerap esensi apakah arti tentang desa anti politik uang. Ya, alhamdulillah dengan adanya deklarasi 9 desa APU ini pada pelaksanaan pilkada 27 November tahun 2024 di Kecamatan Kalangkrik, alhamdulillah dalam pelaksanaannya tidak ada laporan dari masyarakat tentang politik uang dan tidak ada juga temuan dari jajaran pengawas terhadap praktik politik uang di Kecamatan Kalangkrik. Ini menandakan bahwa deklarasi 9 desa APU itu juga berimplikasi luas terhadap kesadaran masyarakat untuk menolak praktek politik uang yang dilakukan di Kecamatan Kalangkrik. Oke, matur suwun Mas Alwan. Nggih, sami-sami Mas Andra. Sahabat Bawaslu, demikian tadi sudah kita saksikan bersama sepenggal kisah sejarah pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan di Kabupaten Magelang. Dimulai dari latar belakang pembentukan, maksud dan tujuan, proses sosialisasi, hingga kami berhasil mendeklarasikan 48
Desa Apu dan Desa Pengawasan di Kabupaten Magelang. Desa Apu dan Desa Pengawasan ini adalah ikhtiar kita bersama dalam rangka untuk menolak dan melawan praktik politik uang dalam pemilu dan pilkada kita. Harapan kami tentu saja Desa Apu ini akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu memenuhi tugasnya untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, berintegritas, dan bermartabat. Film dokumenter ini kita beri nama Cikal Bakal Desa Apu. Ini adalah bagian dari ikhtiar melakukan edukasi demokrasi kepada masyarakat dengan cara yang inovatif dan kreatif. Tentu saja edukasi demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, namun juga tanggung jawab semua pihak, termasuk Anda semuanya. Melalui Desa Apu, mari bersama Bawaslu kita wujudkan masyarakat yang demokratis. Kita lihat Candi Ngawen yang abadi, lebih dari 1000 tahun tetap gagah perkasa. Anda yang bergabung bersama Bawaslu di program Desa Apu akan ikut bersama Bawaslu membangun monumen demokrasi. Salam awas.